PPG dalam jabatan dengan program studi Sejarah Kebudayaan Islam Angkatan Pertama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Lampung. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja yang akan saya laksanakan secara luring di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pidir, Kabupaten Pidir, Provinsi Aceh. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar? Masih. Coba hari ini kita belajar dengan pelajaran kita seperti biasa, yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baik, kita mulai. Seperti biasa ya, kita belajar. Sebelum kita mulai belajar, mulai dengan pembacaan doa. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mulai. Hadir semua hari ini? Siapa yang tidak hadir? Zahra Sabrina. Coba kita absen dulu ya, biar kita nanti tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Kita mulai. Abdal hadir? Kemudian Alfian. Kenapa Alfian tidak hadir? Sakit? Izin? Izin ya. Kemudian Alif Aulia. Ariska. Astiatul Nisa. Kemudian Vidya. Mina Hilmia. Irna Ramazana. Khairul Azra. Sakit. Kemudian Muhammad Rafi Detikata. Izin. Kemudian Muhammad Aditya Setiawan. Hadir. Ibu rasa cukup di sini. Yang sakit hari ini mudah-mudahan cepat sembuh. Kemudian yang hadir hari ini semoga mendapat rahmat dan ilmu yang bermanfaat. Amin amin. Allahumma amin. Baik, pada hari ini kita akan mengulang sedikit materi minggu lalu. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Syafawi, kemudian ada di bidang ekonomi, ada di bidang pengetahuan, dan ada di bidang pembangunan fisik dan seni. Nah, itu pelajaran sebelumnya ya, pelajaran minggu yang lalu. Kemudian untuk hari ini kejayaan umat Islam. Nah, kita lihat nanti bagaimana kejayaan umat Islam sebelum sebelum Islam runtuh, ya kan? Kemudian yang kedua ada kemunduran kerajaan besar. Kemudian selanjutnya nanti kemunduran kerajaan besar ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Di sini nanti kita lihat bagaimana
lain sebagainya ya. Itu banyak sekali bangunan-bangunan yang megah di India. Kita lihat, sebaiknya kita lihat Ibu menayangkan videonya ya supaya untuk lebih mengerti ya kan. Coba. Islam pernah menguasai wilayah Spanyol Portugal untuk masa yang sangat panjang, selama lebih dari 700 tahun lamanya. Banyak sekali peninggalan masa pemerintahan Islam. Orang Muslim membangunnya di atas bukit yang tinggi untuk mengawasi kota dan juga dermaganya. Dan juga terdapat tembok pertahanan ketiga, tetapi sekarang tidak ada lagi kecuali 2 tembok di bagian dalam saja. Dan benteng ini juga mencakup di dalamnya museum kota, dan museum tersebut mencakup beberapa situs-situs Islam, termasuk istana, taman-taman, dan juga air mancur. Dan di dekat situ juga ada panggung yang dibangun di masa Romawi. Yang ke-9 selanjutnya ada Masjid Bab Al-Marhum atau Masjid Nurul Masih. Ini merupakan salah satu situs sejarah paling tua di Portugal yang selesai dibangun tahun 390 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 999 Masehi. Setelah kota ini dikuasai oleh Kristen pada tahun 1085, masjid ini berubah menjadi gereja dan diberi nama Nurul Masih atau Cahaya Isa Al-Masih. Masjid ini berbentuk segi 4 yang terbagi menjadi 3 blok yang digabung dengan 4 baris. Masjid ini memiliki 9 kubah. Masjid ini merupakan bukti keindahan arsitektur di masa Bani Umayyah yang masih tersisa di Andalusia. 10. Selanjutnya Benteng Jurmas yang merupakan salah satu situs peninggalan Islam yang berada di bagian utara dari semenanjung Iberia, dan ia merupakan bangunan militer dan merupakan benteng terbesar yang dibangun di masa pertengahan di Eropa. Di dalam benteng ini terdapat pintu khilafah yang memiliki gaya arsitektur Islam. Demikian teman-teman sekalian peninggalan-peninggalan penting dan fenomenal yang masih ada di Spanyol dan Portugal, terutama sekali di Spanyol ya teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Anda sudah mampir. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan share kepada teman-teman yang Anda sayangi. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Baik anak-anak, setelah kita melihat setelah kita melihat video tadi, kita sedikitnya kita telah mengenal ya bangunan-bangunan sejarah kejayaan Islam di masa kejayaan umat Islam dulu. Kemudian sekarang kita ada tugas kalian, kita belajar kelompok. Nanti masing-masing kalian buat tugas, simpulkan apa yang ada menurut tugas yang Ibu kasih tadi. Kemudian kalian simpulkan, nanti kalian presentasikan di depan kelas ya. Coba sekarang boleh dimulai membuat kesimpulan. Silakan tiap-tiap kelompok coba bahannya dipersiapkan, cari di buku, baca, pahami, kemudian tulis. Setelah itu baru kalian nanti presentasikan di depan kelas ya. Coba dimulai dari sekarang.
Abbasiyah. Pada masa ini terjadi perkembangan pemikiran rasional yang terikat pada Al-Quran dan Hadis. Pada masa ini umat Islam mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, arsitektur, sosial, dan militer. Pada masa ini berkembang pesatnya lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Pada masa ini terjadi pula asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang sudah lebih dulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi inilah beberapa kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi yang kami pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kesimpulan yang bisa diambil oleh kelompok 1. Kita berikan apresiasi coba. Coba kelompok yang terakhir ini kelompok 4 yang mana? Coba tampil ke depan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Faus Maulana selaku perwakilan dari kelompok 4 hendak mempresentasikan materi kami dengan judul Munculnya Gerakan Pembaharuan dalam Islam. Studi kiranya teman-teman sekalian memperhatikan materi kami dengan seksama karena kita masih sama-sama belajar. Apabila ada kesalahan mohon ditegur. Langsung saja back to topik. Gerakan pembaruan dalam Islam muncul sebagai respon terhadap berbagai masalah yang dihadapi umat Islam seperti syirik, bid'ah, dan kebiasaan yang membawa kepada kekufuran. Penyebab munculnya gerakan pembaruan Islam yang pertama adalah paham tauhid bercampur dengan kebiasaan yang dipengaruhi oleh tarekat-tarekat. Kemudian umat Islam mulai dirusak oleh paham syirik dan bid'ah. Lalu adanya perubahan sosial seperti pendidikan wanita, adanya kelemahan dalam integrasi antara hilangkan nilai-nilai yang ada dalam agama. Demikian presentasi kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba masing-masing duduk di tempatnya masing-masing ya. Jangan ada yang berbicara. Coba Ibu ingin mengambil kesimpulan atau ibrah apa yang kita belajar tadi masalah materi hari ini. Yang pertama ada kejayaan umat Islam, kemudian kemunduran kerajaan besar, kemudian juga ada perwajahan bangsa Barat, kemudian yang berikutnya yang terakhir munculnya gerakan pembaharuan dalam Islam. Bisa kita simpulkan, kita lihat bahwa bagaimana kemajuan umat Islam di masa dulu itu bisa melahirkan generasi yang baik sampai sekarang. Kemudian juga bisa kita buktikan dengan bangunan-bangunan yang megah seperti kita nonton dari video tadi. Kemudian yang terakhir ada munculnya gerakan pembaharuan dalam Islam. Nah, itu dalam munculnya gerakan pembaharuan dalam Islam itu Islam ingin bangkit kembali. Islam ingin bangkit kembali bagaimana? Setelah Islam dijajah oleh bangsa Barat, setelah Islam diperuntukkan oleh bangsa Barat, banyak bangunan-bangunan yang masjid awalnya dijadikan sebuah gereja. Ingin Islam bangkit kembali tentang bagaimana pembaharuan Islam seperti sekarang ini banyak melahirkan organisasi Islam. Nah, di sini ini saja yang dapat Ibu simpulkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang tugas selanjutnya bagi kalian kan minggu depan kita akan belajar seperti biasa. Kemudian coba kalian buka buku halaman 36. Nah, di situ
pembaharuan Islam. Nanti kita lihat sedikit bagaimana pengertian dari pembaharuan Islam, kemudian biografi tokoh-tokoh dalam pembaharuan Islam, kemudian yang berikutnya pemikiran tokoh pembaharuan dalam Islam. Ada Muhammad Ali Pasha, ada Muhammad Abu, kemudian Rashid Rida dan Muhammad Iqbal. Nah, itu tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. Nah, itu kita pelajari